bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Tuhan Yesus, Terima kasih. terima kasih. Sebentar, kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Berkati kami Berkati kami dalam nama dalam nama Tuhan Yesus. dan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Hai kids semuanya, Kak Eri senang sekali bersama-sama dengan kalian. Hari ini Kak Eri mau ajak kids semuanya untuk menjelajah taman-taman yang ada di kota Jakarta. Informasinya nih, taman-taman ini keren dan bagus loh kids, sebagai tempat untuk bermain dan rekreasi. Kids siap? Kira-kira mau kemana saja kita? Yuk, ini kita yang pertama. Ini adalah Taman Suropati. Lalu ini ada Taman Tape Buya. Lalu kemudian juga ada Taman Ayodhya. Dan yang terakhir nih, ada Taman Tribeka. Wah, bagus-bagus semuanya ya kids. Ayo, siapa yang mau pergi dan pengen ke sana? Ayo. Nah, tadi Kak Eri sudah nunjukin taman-taman yang keren untuk kita kunjungi dan kita main di sana. Nah kids, ngomong-ngomong tentang taman, cerita firman Tuhan kali ini juga kejadiannya terjadi di sebuah taman. Di sebuah taman ini, Tuhan Yesus sedang berdoa. Dan Yesus yang sedang berdoa itu, dia sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan di tempat ini juga, Yesus ditangkap. Nah, supaya kids makin jelas nih ceritanya, Kak Eri sudah siapkan video pembelajaran untuk kita sama-sama belajar. Yuk kita tonton ya. Yesus bersama murid-muridnya pergi ke sebuah taman yang bernama Getsemani untuk berdoa. Ia meminta beberapa muridnya menunggu. 3 orang murid lainnya mengikuti Yesus ke dalam taman. Ia berkata kepada mereka, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana dan berdoa." Yesus menjadi sangat sedih dan gelisah. Yesus tersungkur dan berdoa, "Bapa, jika mungkin, lepaskanlah aku dari hal ini. Tapi aku ingin melakukan rencanamu." Yesus kembali dan mendapati ketiga muridnya sedang tertidur. Dia bertanya kepada Petrus, "Tidak bisakah kamu berjaga-jaga bersamaku selama 1 jam saja?" Yesus pergi lagi dan berdoa. Dia kembali dan mendapatkan murid-muridnya tertidur lagi. Dia berkata, "Apakah kamu masih tidur? Bangunlah, karena hampir waktunya seseorang mengkhianati aku." Tiba-tiba murid yang bernama Yudas datang ke taman itu bersama kerumunan besar orang yang membawa pedang dan pentungan. Yudas mencium Yesus agar orang banyak tahu bahwa orang itu adalah Yesus. Orang-orang itu memegang Yesus untuk menangkapnya. Petrus mencabut pedangnya untuk melawan orang-orang itu, tapi Yesus menyuruh Petrus menyimpan pedangnya. Yesus berkata, "Bukankah ini yang telah direncanakan Allah selama ini?" Para pengikut Yesus melarikan diri, tetapi Petrus tetap berada di dekatnya untuk melihat apa yang terjadi. Orang-orang membawa Yesus kepada imam besar. Para pemimpin agama ingin mencari kesalahan Yesus untuk menghukum dia. Tetapi Yesus tidak pernah melakukan kesalahan. Imam besar bertanya kepada Yesus, "Apa yang ingin kau katakan? Apakah kau Mesias, anak Allah?" "Ya, itu benar," jawab Yesus. Imam besar dan para pemimpin agama tidak percaya kepada kebenaran yang Yesus katakan. Jadi mereka mengatakan bahwa Yesus telah berbohong. Mereka mengatakan bahwa Yesus harus dihukum mati. Saat Petrus melihat semuanya, seorang hamba melihat Petrus dan bertanya, "Bukankah kamu salah satu murid Yesus?" "Bukan, saya bukan muridnya," kata Petrus. 2 kali lagi seseorang bertanya kepadanya apakah ia seorang pengikut Yesus. Petrus berbohong kembali. "Bukan," katanya, "aku bahkan tidak mengenal dia." Pagi harinya para pemimpin agama berencana membunuh Yesus dan membawanya kepada Pilatus.
Yesus tahu bahwa kematiannya adalah rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Teman-teman Yesus berbalik melawan dia dan dia ditangkap serta diadili. Tetapi Yesus mengikuti rencana Bapanya untuk membawa keselamatan bagi dunia. Nah kids, bagian video yang tadi kita lihat itu diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-26. Kids nanti bisa baca bersama dengan papa dan mama di rumah. Nah, tempat kejadian di mana semua dari bagian yang tadi ada dalam video itu di Taman Getsemani. Dan di Taman Getsemani itu kejadiannya penuh dengan kesedihan. Kids tahu mengapa Yesus pergi ke taman itu? Benar, Yesus pergi ke taman itu untuk berdoa. Yesus tahu bahwa ia akan menghadapi masa-masa yang susah. Dia akan menghadapi saat-saat yang sulit. Dan dia begitu sedih dan gelisah. Teman-teman Yesus meninggalkannya. Murid-muridnya meninggalkannya. Dia tidak memiliki siapapun kecuali Bapanya. Dan Yesus percaya bahwa Allah akan menolongnya. Meskipun Yesus mengalami kesusahan, dia tetap percaya kepada Allah. Lihat bagaimana doa-doanya menunjukkan betapa dia percaya kepada Allah. Yesus berkata bahwa ia ingin melakukan rencana Allah meskipun itu berarti dia akan menderita. Yesus mengasihi Allah lebih dari apapun dan percaya bahwa rencana Allah adalah yang paling baik. Yesus berdoa di Taman Getsemani sebanyak 3 kali. Dia merasa sangat gelisah, dia sangat sedih, karena dia tahu rasa sakit yang ada di hadapannya, rasa sakit yang menantinya selama penangkapan dan yang akan terjadi di atas kayu salib. Meskipun dia akan menghadapi masa-masa yang sulit dan sakit itu, Yesus berdoa agar rencana Allah tetap terlaksana. Lalu kita lihat bagaimana murid-murid Yesus meninggalkannya. Yudas mengkhianati Yesus dan memimpin orang-orang ke taman untuk menangkap Yesus. Murid-murid melarikan diri karena ketakutan. Dan 3 kali Petrus menyatakan bahwa aku siapa itu Yesus. Semua murid bersalah dan berdosa terhadap Yesus. Dan mereka menunjukkan bahwa mereka lebih mengasihi diri mereka sendiri daripada mengasihi Yesus. Tetapi Yesus menunjukkan bagaimana dia mengasihani mereka dan mengasihi mereka lebih dari dirinya sendiri. Dengan dia mengizinkan orang banyak itu menangkapnya, meskipun dia tidak melakukan satu pun kesalahan. Yesus juga mengikuti rencana Allah yang pada akhirnya menunjukkan kasih-Nya kepada orang yang berdosa dengan mati di atas kayu salib untuk mereka. Yesus tahu bahwa kematiannya adalah rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Teman-teman Yesus berbalik melawan dia dan dia ditangkap serta diadili. Tapi Yesus mengikuti rencana Allah untuk membawa keselamatan bagi dunia. Kids, Yesus adalah sepenuhnya Allah, tapi dia juga sepenuhnya manusia. Dia mengalami rasa sakit, dia mengalami kesedihan, dan itu sesuatu yang nyata yang dia hadapi. Ketika kita memikirkan betapa Yesus menderita karena dosa kita, seharusnya kita selalu bersyukur kepada Dia. Karena Yesus taat pada rencana Allah dan ditangkap serta disalibkan agar dosa-dosa kita dapat diampuni. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena di Taman Getsemani, Tuhan yang sedang sedih, Tuhan yang sedang takut, tetapi Tuhan memilih untuk tetap taat kepada rencana Allah untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa. Kami berterima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kita semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan.
Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.